bikin gempar satu Indonesia. Begini respon serta pernyataan jujur Elkan Bagot soal kepastian dirinya yang akan bermain melawan Lebanon pada malam hari ini. Sebut dengan jujur dirinya akan datang pada babak kedua setelah istirahat pada 45 menit di babak pertama. Benarkah Elkan akan datang? Simak pernyataan mengejutkannya di sini. Sungguh memalukan. Begini klarifikasi sekaligus ungkapan memalukan Madam Pang usai Thailand kalah dari Irak yang bermain dengan 9 pemain. Sampai mengakui dirinya adalah dalang dibalik kecurangan wasit yang memberi kartu merah pada pemain Irak. Validkah sampai ada permainan kotor begini? Begini fakta sebenarnya. Gebrakan besar. Patrick Kluivert putuskan hal krusial ini jelang pertandingan melawan Lebanon malam ini. Buat keputusan krusial coret pemain kunci dari skuad Garuda dan datangkan pemain lama yang akhirnya pulang kembali ke tanah air, Elkan Bagotkah? Apakah benar ini adanya? Yuk simak pernyataan dari Patrick Kluivert. Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Geger. Respons Elkan Bagot usai kemenangan timnas beri kode keras kepada fans Garuda siap terbang ke Indonesia. Kemenangan telak timnas Indonesia 6-0 atas Taiwan di FIFA Matchday membawa euforia besar tak hanya bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain yang lama absen membela skuad Garuda. Salah satunya adalah bek andalan yang dirindukan banyak orang, Elkan Bagot. Setelah hampir 2 tahun tidak membela timnas Indonesia, reaksinya terhadap kemenangan ini memicu rumor yang membuat heboh. Kerinduan panjang dan kode sederhana di media sosial saga panjang mengenai ketidakhadiran Elkan Bagot di timnas Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Sejak membela timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023, Elkan Bagot memang tidak lagi terlihat di skuad Garuda. Beberapa faktor disebut menjadi penyebabnya, mulai dari cedera yang ia alami hingga keinginan untuk fokus penuh bersama klubnya di Inggris. Meskipun demikian, Elkan tidak pernah melupakan timnas Indonesia. Ia tetap mengikuti perkembangan skuad Garuda, salah satunya melalui media sosial. Momen krusial terjadi setelah kemenangan 6-0 atas Taiwan. Mark Klok yang juga comeback di laga tersebut mengunggah apresiasi atas performa timnya di Instagram. Klok tampil 60 menit dan dinobatkan sebagai man of the match berkat 1 gol dan 1 assist-nya. Unggahan Klok inilah yang langsung direspons oleh Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun itu meninggalkan komentar dengan emoji tepuk tangan dan hati, sebuah sinyal dukungan yang sederhana namun sangat bermakna. Reaksi Elkan Bagot ini langsung diserbu oleh para penggemar di media sosial. Terpantau ribuan akun membalas komentarnya dan belasan ribu lainnya menyukai respons tersebut. Mayoritas dari mereka menyampaikan kerinduan dan memohon Elkan untuk segera kembali ke timnas. Rumor paling geger janji Elkan Bagot kepada fans melihat antusiasme dan kerinduan yang begitu besar dari para penggemar, muncul rumor yang paling ditunggu-tunggu. Berhembus desas-desus bahwa Elkan Bagot yang terharu melihat dukungan masif dari fans telah memberikan kepastian kepada beberapa pihak terdekatnya. Rumor ini menyebutkan bahwa Elkan Bagot akan segera terbang ke Indonesia dan akan langsung bergabung untuk bermain melawan Lebanon. Kabar ini tentu saja langsung membuat heboh meskipun ini masih sebatas rumor yang belum terkonfirmasi. Jika benar terjadi, Elkan akan menjadi tambahan amunisi yang sangat krusial di lini belakang. Dengan postur 196 cm, kehadirannya akan memperkuat pertahanan udara timnas yang sangat penting saat menghadapi tim kuat. Menurut kalian, apakah Elkan Bagot akan benar-benar kembali dan bermain melawan Lebanon?
Dan seberapa penting perannya jika ia kembali untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia mendatang? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Muhammad Ali lolos coursing. Pelatih Irak siaga lawan timnas Indonesia, Madam Pang akui kecurangan Thailand. Insiden mengerikan terjadi di laga final Kings Cup 2025 antara Irak melawan Thailand. Bintang kemenangan Irak, Muhammad Ali, melakukan tindakan brutal yang berujung kartu merah. Meskipun begitu, timnas Indonesia harus tetap waspada. Pasalnya ada regulasi yang memungkinkan pemain berjuluk singa Mesopotamia itu tetap bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Insiden kontroversial dan analisis aturan FIFA, Muhammad Ali menjadi pahlawan bagi timnas Irak dengan mencetak gol tunggal di menit ke-75, membawa timnya juara Kings Cup di markas lawan. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi ketegangan di ujung laga. Di menit ke-90, Muhammad Ali secara sengaja menendang kaki kapten timnas Thailand, Chanathip Songkrasin, hingga Chanathip terpental. Wasit Nazmi Nasaruddin asal Malaysia yang melihat insiden itu langsung memberikan kartu merah kepada Muhammad Ali. Akibat insiden itu muncul pertanyaan besar, apakah Muhammad Ali akan absen saat menghadapi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Merujuk kepada pasal 39 ayat 2 sub H dalam FIFA Disciplinary Code, Muhammad Ali bisa membela Irak melawan Arab Saudi dan timnas Indonesia. Aturan ini berbunyi bahwa coursing akibat kartu merah yang diterima di laga uji coba seperti Kings Cup hanya berlaku di laga uji coba selanjutnya. Berhubung laga melawan Arab Saudi dan timnas Indonesia merupakan pertandingan resmi, Muhammad Ali tetap bisa dimainkan. Kehadiran Muhammad Ali jelas merupakan ancaman besar. Kecepatan dan naluri mencetak golnya wajib diwaspadai, apalagi ia sempat mencetak 1 gol saat Irak menang 3-1 atas timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Rumor paling geger, Madam Pang akui curang dan siap dihukum. Di tengah perbincangan panas soal insiden Muhammad Ali, muncul rumor yang tidak kalah mengejutkan. Berhembus desas-desus bahwa manajer timnas Thailand, Madam Pang, mengakui bahwa timnya bermain curang dan kotor saat melawan Irak di laga final Kings Cup. Rumor ini menyebutkan bahwa Madam Pang, yang dikenal sangat vokal, menyampaikan penyesalan atas permainan keras timnya dan menyatakan siap menerima sanksi yang akan diberikan. Pernyataan ini diduga menjadi respons atas insiden Muhammad Ali dan keributan yang terjadi di lapangan. Jika rumor ini benar, ini adalah pengakuan yang sangat berani dan jarang terjadi di dunia sepak bola. Dengan fakta bahwa Muhammad Ali tetap bisa bermain, timnas Indonesia harus lebih fokus mempersiapkan diri. Laga melawan Irak akan menjadi tantangan besar, terutama dengan keberadaan Muhammad Ali yang bisa menjadi ancaman serius bagi lini belakang Garuda. Menurut kalian, apakah Muhammad Ali akan tetap bermain dengan agresif saat melawan Indonesia? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang rumor pengakuan Madam Pang? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Geger. Dilema manis Patrick Kluivert, coret Jordi Amat demi Elkan Bagot lawan Lebanon. Timnas Indonesia kembali menghadapi laga uji coba krusial. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Lebanon dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal dilema besar yang dihadapi pelatih Patrick Kluivert. Dengan 29 pemain di skuad, Kluivert harus mencoret 6 nama untuk laga ini, memicu spekulasi panas di kalangan penggemar. Analisis skuad, siapa masuk, siapa keluar. Patrick Kluivert disinyalir akan membawa kekuatan penuh untuk menghadapi Lebanon.
Nama-nama yang duduk di tribun saat timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan diprediksi akan mengisi starting XI. Calvin Verdon, Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix, dan Jay Itzes dipastikan akan menjadi starter jika tidak mengalami cedera. Justin Hubner yang hanya duduk di bangku cadangan melawan Taiwan juga dijagokan akan tampil sebagai starter dalam pola 4-2-3-1 racikan Kluivert. Hubner diprediksi berduet dengan kapten tim Jay Itzes di jantung pertahanan. Dengan barisan belakang yang solid, lini depan Garuda diprediksi akan semakin tajam. Namun di balik kekuatan yang masif, ada nama-nama besar yang berpotensi dicoret. 6 pemain yang diprediksi akan dipinggirkan adalah Saine Patinama, Jordi Amat, Yance Sayuri, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Persaingan ketat menjadi alasan utama. Patinama harus bersaing dengan Verdonk dan Dean James di bek kiri, sementara Egy, Lillipali, dan Sananta menghadapi kompetisi dari pemain-pemain baru seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zijostra. Rumor paling geger, Jordi Amat dicoret, Elkan Bagot datang. Di tengah perdebatan soal siapa yang akan dicoret, muncul rumor yang paling menghebohkan. Berhembus desas-desus bahwa Patrick Kluivert akan membuat keputusan mengejutkan dengan mencoret Jordi Amat dari skuad utama. Rumornya Jordi Amat tidak akan dimainkan melawan Lebanon dan sebagai gantinya, Kluivert akan mendatangkan Elkan Bagot. Keputusan ini tentu sangat mengejutkan mengingat Jordi Amat adalah salah satu pilar utama di lini belakang timnas. Namun rumor yang beredar menyebutkan bahwa Kluivert ingin mengistirahatkan Jordi dan memberikan panggung kepada Elkan Bagot yang sudah dirindukan para penggemar. Rumor ini membuat penggemar heboh karena jika benar, ini akan menjadi momen comeback yang sangat ditunggu-tunggu dan akan mengubah total formasi lini belakang timnas Indonesia. Dampak laga dan harapan kenaikan ranking terlepas dari siapa yang akan bermain, laga melawan Lebanon memiliki dampak besar. Kemenangan akan sangat krusial karena dapat mendongkrak peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA. Mengutip dari laman footballstripranking.com, kemenangan atas Lebanon akan menghasilkan 5,17 poin tambahan, mengerek posisi timnas Indonesia dari peringkat 117 ke 116 dunia. Menurut kalian, apakah keputusan Patrick Kluivert mencoret nama-nama besar seperti Jordi Amat dan Egy Maulana Fikri adalah langkah yang tepat? Dan apakah kalian percaya rumor bahwa Elkan Bagot akan benar-benar kembali dan bermain melawan Lebanon? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Prediksi timnas Indonesia versus Lebanon, skuad Patrick Kluivert siap menggila, pembuktian di laga krusial. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga uji coba krusial di FIFA Matchday September 2025. Kali ini lawan yang jauh lebih berat akan dihadapi skuad Garuda, yakni Lebanon, di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kebangkitan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Momentum emas dari kemenangan telak timnas Indonesia punya modal yang sangat berharga menjelang duel ini. Kemenangan telak 6-0 atas Taiwan di laga uji coba perdana tidak hanya memberikan hasil fantastis, tetapi juga memantik kepercayaan diri dan motivasi luar biasa di kalangan para pemain. Laga tersebut menjadi panggung pembuktian bagi para pemain, baik yang lama maupun yang baru, untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Kini dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi, para pemain siap menghadapi tim yang memiliki peringkat lebih tinggi. Kemenangan ini bukan hanya sekadar skor, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam mempersiapkan diri untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Taktik Kluivert tidak berubah, hanya disempurnakan menariknya. Pelatih Patrick Kluivert
telah menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah strategi yang ia terapkan saat melawan Taiwan. Di laga tersebut, timnas Indonesia tampil dengan pola 4-4-2, sebuah formasi yang berbeda dari biasanya. Kluivert melihat sistem ini terbukti berhasil dan ia hanya akan menyempurnakannya lagi. Tentu saja ini sistem lain yang akan kami terapkan. Tapi melawan Lebanon, saya tidak akan mengubah sistem, kata Patrick Kluivert. Saya hanya akan mengatakan untuk menyempurnakan sistem ini, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Tapi seperti yang Anda lihat, eksekusi sistem ini dan apa yang saya minta dari para pemain dijalankan dengan sangat baik, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kluivert memiliki visi jangka panjang dan keyakinan penuh pada taktiknya. Formasi 4-4-2 ini memungkinkan timnas Indonesia memiliki keseimbangan antara lini serang dan lini pertahanan, serta memberikan kebebasan lebih bagi para pemain sayap untuk berkreasi. Prediksi ujian sesungguhnya dan harapan kemenangan tipis secara ranking FIFA, Lebanon memang berada di atas timnas Indonesia. Lebanon kini menempati urutan ke-112, sementara skuad Garuda berada di posisi ke-118. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Lebanon adalah lawan yang lebih tangguh dan akan memberikan perlawanan yang ketat. Mengingat kekuatan Lebanon yang solid dan strategi Kluivert yang akan dimatangkan, saya memprediksi timnas Indonesia akan meraih kemenangan, namun dengan skor tipis. Laga ini diprediksi akan berjalan ketat dan penuh perjuangan. Saya memprediksi skor akhir 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia, sebuah skor yang menunjukkan kerja keras dan ketangguhan mental skuad Garuda. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia akan tetap tampil dominan melawan Lebanon? Dan berapa skor akhir prediksi kalian? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Awal musim gemilang untuk Calvin Verdonk, bek kiri serba bisa timnas Indonesia, NEC nyaman di puncak klasemen Eredivisie. Awal musim 2025-2026 menjadi periode emas yang sangat membanggakan bagi bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Pemain berusia 28 tahun ini menjalani awal musim yang luar biasa bersama klubnya, NEC Nijmegen. Bersama Verdonk, NEC sukses mencatatkan 3 kemenangan beruntun dari 3 pekan awal Eredivisie. Kemenangan terbaru diraih atas NAC Breda dengan skor telak 3-0 pada Minggu malam 24 Agustus 2025, mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Analisis performa dan posisi baru Verdonk kemenangan NEC tidak hanya berkat ketajaman lini serang mereka, tetapi juga solidnya pertahanan yang dikawal oleh Calvin Verdonk. Dalam laga melawan NAC Breda, Verdonk tampil sangat solid di lini belakang dan bahkan menyumbangkan 1 assist untuk gol kedua NEC yang dicetak oleh Basar Onal. Kontribusinya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya bek yang kokoh, tetapi juga pemain yang produktif dalam membantu serangan. Yang menarik, Verdonk kini diberi peran baru yang menunjukkan fleksibilitas dan keandalan dirinya. Ia tidak hanya bermain sebagai bek kiri, tetapi juga dipercaya sebagai bek tengah sisi kiri dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Peran ini menuntut kemampuan membaca permainan yang lebih baik, kepemimpinan di lini belakang, dan juga keahlian dalam membangun serangan dari belakang. Performa gemilangnya ini membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan peran baru dan menjadi pemain yang semakin krusial bagi NEC. Klub yang sudah ia bela sejak 2020 dan terikat kontrak hingga 2028. Kabar baik untuk timnas Indonesia, performa apik Verdonk di level klub tentu menjadi kabar yang sangat positif bagi timnas Indonesia. Ia akan menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan dan pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa akan sangat berharga bagi skuad Garuda.
Versatilitasnya dalam bermain sebagai bek sayap maupun bek tengah akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak bagi pelatih Patrick Kluivert. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas di lini pertahanan seperti Verdonk, Jay Itzes, dan Justin Hubner, pertahanan timnas Indonesia kini jauh lebih solid dan siap menghadapi tim kuat.